Jangan dengan perut buncit dengan benda yang haram, badan gemuk dengan benda yang haram, pakaian bagus dengan benda yang haram. Kita beristighfar kepada Allah, menangis pun semalam suntuk, tidak ada nilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pondasi yang keenam, kata Ali bin Abi Thalib, supaya istighfar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, kita mengucapkan segala puji dan puji yang kita rangkai dengan ucapan selawat buat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan ini saya ingin sampaikan sedikit tentang istighfar. Menurut Ali bin Abi Thalib, 6 syarat istighfar baru dikabulkan. Satu ketika Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau berjalan di malam hari. Lalu beliau mendengar di sayup-sayup kegelapan malam itu, beliau mendengar ada seorang laki-laki yang sedang beristighfar. Astaghfirullah, astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Apa kata Ali bin Abi Thalib? Sakilat ka umuk. Ini bahasa yang sangat mengerikan, bahasa yang sangat menakutkan. Kalau kita terjemahkan kira-kira begini: alangkah baiknya kamu, alangkah bahagianya ibumu seandainya engkau mati setelah dilahirkan. Ini kan bahasa cukup sinis, bahasa cukup kejam. Padahal Ali bin Abi Thalib adalah seorang pemimpin yang arif, seorang pemimpin yang bijaksana, seorang pemimpin yang penuh dengan keteladanan. Kalau kita pikir bagaimana mungkin Ali bin Abi Thalib mengatakan ucapan yang seperti itu kepada seorang laki-laki yang sedang beristighfar. Ini dianggap tidak logis, ini dianggap tidak etis, ini dianggap sebagai sebuah kekeliruan. Bagaimana seorang pemimpin, seorang khalifah tidak menghargai, tidak menghormati orang yang sedang beristighfar? Rupanya jangan dulu kita salahkan Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib sangat kesal karena Ali bin Abi Thalib mengetahui betul siapa laki-laki yang sedang beristighfar. Makanya Ali bin Abi Thalib berani mengatakan yang seperti itu. Mari kita lihat apa yang dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib. Yang pertama kita lihat dulu apa itu astaghfirullah. Jadi yang dikatakan dengan astaghfirullah adalah kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas kesalahan, atas dosa yang pernah kita lakukan. Apakah dosa yang kita sengaja atau dosa yang tidak kita sengaja. Jadi menurut Ali bin Abi Thalib, astaghfirullah itu harus tegak di atas 6 pondasi. Kalau tidak di atas 6 pondasi, maka astaghfirullah yang diucapkan menjadi ucapan yang tidak berguna, ucapan yang sia-sia. Makanya Ali bin Thalib mengatakan yang seperti itu. Yang pertama, orang yang mengucapkan astaghfirullahaladzim atau ditambah dengan astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Yang pertama syaratnya adalah penyesalan atas dosa masa lalu. Jadi Allah Subhanahu bukan melihat tentang apa yang kita lakukan hari ini, tentang siapa yang berdoa hari ini, tentang siapa yang berdoa hari ini. Karena setiap manusia tidak pernah terlepas dengan dosa. Kullu bani Adam khata'un. Tiap-tiap manusia itu ada dosanya. Tapi sebaik-baik manusia yang berdosa senantiasa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bikin pengakuan atas dosa yang pernah kita lakukan, bukan hanya sekedar kita lantunkan istighfar.
Pondasi yang kedua yang perlu kita bangun sebelum kita letakkan istighfar adalah kita bertekad. Kita punya kemauan yang serius, kita punya kemauan yang sungguh-sungguh. Kita berjanji dengan Allah untuk tidak lagi mengulangi dosa yang pernah kita lakukan. Jangan sampai kita jatuh dalam dosa yang sama dua kali. Kalau istilah binatang, jangan sampai seekor kambing, sebodoh-bodoh kambing, dia tidak akan jatuh pada lubang yang sama dua kali. Tidak ada manusia yang mengulang dosa yang sama. Kemudian syarat yang ketiga, pondasi yang ketiga, kalau ada harta orang yang pernah kita ambil, sebelum kita taubat, kita kembalikan. Harta yang kita rampas, kita kembalikan agar kita menjadi manusia yang berkeadilan. Kalau tidak ada lagi kemampuan untuk mengembalikan harta yang kita rampas, yang kita ambil, yang kita curi, kita datangi mereka. Kita minta maaf atas kesalahan yang kita lakukan. Kemudian yang keempat, manakala kita sebagai seorang pemimpin, maka kita ganti kewajiban yang sudah kita abaikan. Janji kepada mereka yang telah kita bohongi, kita mohon maaf. Keadilan yang tidak terpenuhi, kita adilkan agar kita menjadi manusia yang berkeadilan. Kemudian syarat yang kelima, pondasi yang kelima, kita bertobat pada saat kita melakukan kejahatan, kesalahan. Pada saat kita makan seenaknya tanpa berpikir apakah halal dan haram. Makanan yang kita makan dari benda yang haram, kemudian menjadi darah dalam tubuh kita, menjadi daging yang bertumpuk di bawah kulit kita. Kalau kita mau bertobat kepada Allah, kalau kita mau beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, hadirkan perasaan takut kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga daging yang pernah ada di bawah kulit kita yang bersumber dari benda yang haram, karena takutnya kita kepada Allah, daging itu akan sirna, daging itu akan hancur. Setelah daging itu hancur, kita isi mulut dan perut dengan makanan yang halal. Seiring dengan itu, kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan dengan perut buncit dengan benda yang haram, badan gemuk dengan benda yang haram, pakaian bagus dengan benda yang haram. Kita beristighfar kepada Allah, menangis pun semalam suntuk tidak ada nilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pondasi yang keenam, kata Ali bin Abi Thalib, supaya istighfar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, merasakan pedihnya ketaatan. Bagaimana beratnya untuk melahirkan ketaatan, bagaimana susahnya kita bangun jam 4 pagi, kemudian mandi, kemudian kita berwudu, kemudian kita menuju masjid. Kita bangun jam 3 malam untuk bertahajud. Kita siapkan waktu untuk salat duha. Kita gunakan kesempatan senantiasa beristighfar. Jangan tinggalkan salat rawatib. Ini kehidupan ini. Jadi rasakan pahitnya ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bandingkan dengan kelezatan kemaksiatan yang pernah kita lakukan masa lalu. Itulah Ali bin Abi Thalib. Maka beliau mengatakan bahwa alangkah baiknya kamu mati pada saat kamu dilahirkan. Itu akan mendatangkan kebahagiaan kepada kamu, daripada kamu berbuat seperti ini yang tidak memiliki fondasi yang kuat sebelum kamu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi istighfar itu memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dengan beberapa syarat yang wajib kita penuhi. Sama pentingnya istighfar itu, sama pentingnya dengan syaratnya. Kalau syarat tidak terpenuhi, istighfar pun tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi istighfar bukan sebuah pemutihan tanpa syarat. Istighfar adalah pemutihan, diampuni dosa, tetapi dosa yang diampuni adalah dosa yang memiliki persyaratan yang wajib untuk kita penuhi. Saya kira demikian, lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.